Sudah 80 tahun Indonesia merdeka, tetapi pasti sebagian dari kita masih terbenak dalam kebingungan. Apakah kata merdeka sudah bersama kita dan terwujud, atau sekadar simbolis mata? Di tengah kota Jakarta yang tidak pernah berhenti ini, ada sekelompok orang yang memilih untuk berdiri dan menyisihkan waktu sorenya di depan Istana Negara untuk mengingat. Karena bagi mereka, masa lalu belum pernah benar-benar selesai. Lebih dari 15 tahun, Kamisan berjalan. Selama itu juga, suara yang menyiratkan emosi terpendam tak jua dibalas sesuai dengan ekspektasinya. Dalam 3 minggu ini, kami akan merasakan secara langsung seperti apa itu menjadi bagian aksi Kamisan. Hari ini Kamis pertama kami mengunjungi lokasi aksi Kamisan, yang biasanya hanya kami lihat melalui media sosial saja. Namun kali ini kami menjadi bagian dari aksi Kamisan tersebut. Ya Bapak, Bapak di sini udah sering jualan ya Pak? Udah, iya. Bapak berarti apakah Bapak selalu melihat aksi Kamisannya Pak? Yes, ya. Selalu di sini ya. Apakah Bapak pernah merasa tergerak gitu Pak karena aksi Kamisan ini? Enggak. Baik. Di tempat yang sama, makna bisa berbeda. Bagi sebagian orang, ini adalah perjuangan. Tapi mungkin bagi yang lain, ini hanyalah pemandangan yang lewat setiap harinya. Untuk pertama kalinya, kami tidak lagi hanya melihat aksi Kamisan dari balik layar, tapi kami berdiri langsung di dalamnya. Awalnya terasa asing, hening, bahkan sulit dimengerti. Tapi di balik diamnya, ada sesuatu yang mulai terasa. Seminggu setelah pertama kali saya dan tim datang ke aksi Kamisan, kami kembali lagi ke tempat yang sama. Masih di hari Kamis, masih di waktu yang hampir sama, dan masih di titik yang sama. Ini bukan pertama kalinya mereka berdiri di sini. Bahkan, bukan yang ke-100 atau yang ke-200. Hari ini, aksi ini sudah tepat berjalan ke 902 kali. Dan tidak hanya di Jakarta, tapi juga di beberapa kota lain. Minggu lalu kami datang sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Namun sekarang kami membawa pertanyaan yang lebih mendalam. Mengapa mereka tetap kembali? Kami mulai tahu harus kemana, harus bicara dengan siapa, dan harus melihat dari sisi yang mana. Salah satu orang pertama yang kami temui adalah Bu Sumarsi, sosok yang sudah lama berdiri di sini dan tidak pernah benar-benar pergi. Saya Sumarsi, ibunya Wawan, nama lengkapnya Bernardinus Realino Norma Irmawan, mahasiswa Atmajaya Jakarta jurusan Ekonomi Akuntansi, tetapi kuliahnya hanya sampai semester kelima karena meninggal dunia dalam tragedi 91 13 November 1998. Wawan meninggal dunia karena ditembak oleh aparat di halaman kampusnya ketika sedang menolong seorang korban yang juga ditembak oleh aparat. Meninggalnya Wawan membuat saya mati rasa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya saya merasakan hidup ini seperti air mengalir, jalani saja. Duka cita kami sekeluarga bertransformasi pada cinta. Dan saya mengakui bahwa dalam cinta ada semangat dan harapan. Ketika mempunyai harapan, ya kita ini mempunyai sebuah ketekunan atau untuk berbuat sesuatu, apapun bisa dilakukan ya. Kalau kita sosialisasi HAM terus, kalau kita membuat buku terus, kapan advokasinya? Bagaimana kalau kita mengadakan aksi begini? Akhirnya kita sepakati hari Kamis. Jamnya jam berapa? Jam 4. Karena apa? Karena saatnya orang pulang kerja, kita bisa membagikan selebaran karena aksinya namanya aksi diam. Akhirnya kita putuskan di depan Istana Presiden karena istana adalah lambang kekuasaan. Setelah disepakati, maskotnya apa? Kemudian bagaimana kalau payung? Terus saya, warnanya apa? Mbak Suci bilang warnanya hitam. Dalam hati saya senang karena bagi saya hitam itu adalah lambang keteguhan, bukan lambang duka cita. Kamisan itu adalah cara kami bertahan, berjuang untuk membongkar kebenaran, mencari keadilan, melawan impunitas, melawan lupa, dan merawat reformasi. Jadi tantangan terbesar adalah
ya penguasa atau Indonesia menjadi negara impunitas. Para penjahat HAM, para koruptor dilindungi. Kemudian Jokowi itu memanfaatkan aksi Kamisan. Aksi Kamisan dipakai untuk kampanye pemilu tahun 2014. Saya akan berdiri aksi Kamisan karena saya percaya penuh bahwa visi, misi, dan program aksi Jokowi JK itu ada yang menyatakan kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, Semanggi 1, Semanggi 2, Trisakti, penghilangan paksa, kerusuhan 13-15 Mei, Talang Sari Lampung, Tanjung Priok 65 akan diselesaikan, tetapi kenyataannya tidak. Juga akan menghapus impunitas, tetapi kenyataannya tidak. Saya lelah ya, tetapi saya tidak putus asa. Dan kalau jadi presiden, jadilah presiden yang berani untuk menerbitkan Kepres pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk peristiwa pelanggaran berat HAM yang terjadi sebelum tahun 2000, sebelum Undang-Undang Pengadilan HAM disahkan. Kecewa dan tetap berharap saling beriringan. Terus berjalan dengan pertanyaan yang belum pernah dijawab. Kami juga bertemu dengan Ibu Suciwati, istri dari almarhum Munir, seorang aktivis HAM yang dibunuh di udara. Saya Suciwati, istri almarhum Munir yang dibunuh, diracun di udara, dan sampai hari ini dalangnya belum ditangkap. Kekebalan hukum yang dimiliki oleh para dalang pembunuh Munir, dalang penghilangan paksa terhadap Tukul dan kawan-kawan, juga Marsina, pembunuh Marsina, itu semuanya sebetulnya bahkan kemarin sampai pada Andri Yunus ya, itu semuanya mengarah pada orang yang pada korps yang berbaju hijau. Artinya di sini tentara. Jadi hari ini kita berharap sih sebetulnya kita nggak mau lama-lama untuk demonstrasi di depan istana ini. Kalau memang korps yang selalu mengaku sangat gentleman, sangat luar biasa dalam keberanian, tapi kita bisa melihat hari ini masyarakat sipil kebanyakan yang jadi korban. Harusnya ya dibawa ke pengadilan sipil atau pengadilan umum ya, tapi hari ini kan enggak. Impunitas itu terus dibawa sama mereka, dipegang, dan menurut saya itu adalah bagian dari contoh kepengecutan yang terus ditunjukkan kepada mereka, bukan kebanggaan. Sekali lagi aksi Kamisan ini adalah ruang di mana kita terus menyuarakan itu karena cinta kita terhadap Republik ini. Jangan sampai diisi orang-orang yang pengecut, orang-orang yang terus menghinakan tentara kita, karena kita bangga sebetulnya sebagai warga negara Indonesia, dan tentu saja kepada korps-korps yang harusnya ada di Indonesia, ada yang melindungi polisi maupun tentara gitu loh. Tapi kan sekarang ditunjukkan kan enggak, sebaliknya ya. Dan buat saya anak muda teruslah bicara, karena ketika kalian bicara terus dan tidak mau dibungkam, maka kau mencintai Republik ini. Dari dua perempuan hebat ini, kami mulai memahami Kamisan bukan hanya tentang aksi. Di balik diamnya, ada kehilangan yang belum selesai, dan yang dilawan bukan hanya kehilangan, tapi juga negara yang belum benar-benar berpihak. Karena itu, mereka terus kembali. Kalau sebagian orang datang untuk menyuarakan, ada juga yang datang untuk menjaga, memastikan cerita ini tidak hilang dan suaranya tetap tersimpan. Itu memang dimulai kira-kira sejak Jakarta Naikes lahir itu, 2014. Itu langsung merekam, mendokumentasikan suara-suara yang muncul di aksi Kamisan. Apa yang tidak penting tapi tidak sempat tercover gitu, itu sebetulnya kita bisa membagi menjadi masalah-masalah mungkin personal ya, privat gitu ya. Misalnya ada seseorang yang datang ke aksi Kamisan sendirian, tidak bersama temannya, memang sendirian dia. Jadi dia datang aja sendirian, dan ternyata kenapa dia datang sendirian, ada yang macam-macam alasan privat. Misalnya dia pernah menjadi korban kekerasan, dan dia ingin bergabung, ingin healing juga, proses healing. Apa yang membuat aksi Kamisan bisa bertahan begitu lama?
itu yang pertama adalah integritas. Integritas itu artinya berpihak pada kebenaran, kejujuran. Kemudian yang kedua itu ada disiplin. Aksi Kamisan itu diselenggarakan, inisiatifin oleh orang-orang yang disiplin. Kemudian yang ketiga itu saya kira karena tidak kompromi. Aksi Kamisan bagi saya adalah embrio untuk melahirkan suatu inovasi dalam demokrasi, sehingga kedaulatan rakyat itu real. Rakyat mempunyai power untuk menentukan apa-apa yang terjadi di negara ini. Rakyat ikut berpartisipasi legal, aktif, dan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan eksekutif. Tak hanya di Jakarta, aksi Kamisan juga hadir di berbagai kota dengan isu yang berbeda-beda, tapi suara yang tetap sama. Bahkan, di beberapa kesempatan, aksi ini juga pernah dilakukan di luar negeri. Mas Amri sendiri pernah berkesempatan hadir di aksi Kamisan di beberapa kota. Kamisan berawal dari Jakarta ya, dan siapa yang menduga gitu, setelah itu di kota-kota lain itu bermunculan. Teman-teman kemarin seingatku ya, melalui tracking media secara sederhana, tahun 2023 kita mencatat ada mungkin 58 titik aksi Kamisan di daerah. Bahkan di tahun lalu kita mencatat juga ada 3 aksi Kamisan di luar negeri, ada di Melbourne, Amsterdam, dan New York. Nah, menariknya adalah aku bisa katakan sekarang kalau teman-teman ke daerah terus menemukan ada aksi Kamisan di situ, itu udah pasti paten gitu, ada pelanggaran HAM, ada ketidakadilan yang berlaku di daerah tersebut. Jadi aksi Kamisan menurutku udah jadi landmark sekarang. Karena kan aksi Kamisan sekarang bisa disebut aksi rhizomatic movement ya, gerakan rimpang. Dia tumbuh satu, mati satu akan tumbuh di tempat lain. Ya kan, gerakan rimpang ini sekarang lagi rutin dibicarakan oleh teman-teman gerakan ya. Nah, teman-teman di daerah tuh beberapa momentum emang mengalami siklusnya ya. Kan dalam gerakan sosial gitu ya, siklusnya di masa peak, terus mereka akan merasakan fase-fase penurunan, nanti ada lagi momentum buat kembali lagi ke masa peaknya gitu. Aku ingat ini tagline aksi Kamisan ke-17 tahun. Tagline-nya cukup menarik. Orang sedih berganti, aksi ini tetap berdiri. Ini mendadakan adalah regenerasi di aksi. Dari semua orang yang kami temui, kami mulai melihat Kamisan dengan cara yang berbeda. Bukan hanya tentang aksi, tapi tentang orang-orang yang terus menjaganya. Dan di minggu kedua kami ini, kami mulai benar-benar memahaminya. Minggu ketiga, kami kembali berada di aksi Kamisan. Walau belum bisa dibilang terbiasa, tapi kami mulai memahami. Aksi ini bukan hanya tentang hadir, tapi tentang suara yang sampai hari ini belum juga dijawab. Lalu sebenarnya apa dorongan mereka yang tidak terlibat langsung untuk tetap datang dan ikut bersuara? Karena banyak sekali kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi dari era pemerintahan Soeharto, bahkan sebelumnya sampai sekarang, yang masih belum ada penyelesaian gitu. Aksi Kamisan itu berfungsi sebagai pengingat gitu ya, bahwa negara ini punya sejarah yang berdarah loh, dan itu harus segera diselesaikan. Pertama tentu karena solidaritas yang tidak pernah habis ya dari berbagai lapisan masyarakat sipil. Aksi Kamisan pertama kali dimulai hanya oleh sedikit korban gitu ya, tapi kemudian banyak yang bersimpati, banyak yang berempati, terus kemudian mau membantu aksi Kamisan ini untuk terus berlangsung. Dan aku juga bangga sebenarnya dengan generasi muda, generasiku gitu ya, yang dulu tidak mengalami pelanggaran HAM gitu di era Soeharto, tapi tetap mau untuk belajar, mau untuk datang, dan itu sebenarnya modal kenapa aksi Kamisan bisa terus langsung gitu. Gitu sih. Mungkin menurut Mas sebagai generasi muda nih Mas, seberapa penting sih untuk menjaga aksi Kamisan ini, dan gimana caranya agar untuk para generasi kita nih Mas, generasi muda itu tuh tetap mengingat masalah-masalah pelanggaran HAM dan lain-lain, terus menjaga semangat. Ya mungkin nggak harus ikut aksi Kamisan, tapi gimana caranya kita tetap memperjuangkan apa yang harus kita perjuangkan. Iya. Pertama ketahuilah bahwa ketika anak muda sudah tidak lagi
mau belajar atau mengetahui soal sejarahnya sendiri, maka mereka akan dikutuk untuk mengalami hal yang sama gitu. Dan itu sebenarnya terjadi sekarang. Andri Yunus, kawan kami, adalah anak muda, dia Gen Z gitu, namun kemudian dia diserang air keras. Kasus yang menimpa dia itu bukan berdiri sendiri, tapi dia adalah puncak dari pola impunitas yang nggak pernah selesai gitu, karena kasus-kasus sebelumnya nggak pernah selesai gitu. Makanya generasi sekarang sebenarnya harus belajar soal masa lalu, soal sejarah. Caranya banyak banget. Sekarang teknologi sudah berkembang, informasi bisa diakses di mana-mana. Kalau mau datang ke aksi Kamisan juga bisa untuk langsung ngobrol sama para korban. Selalu ada korban di sini, cari tahu perspektif mereka gimana, dampak terhadap mereka gimana, dan yang paling penting ketahui hak masing-masing sih. Sebagai anak muda tentu kan berhak untuk bersuara, berkumpul, berpendapat, tapi kemudian ketika negara terus merepresi, maka mereka nggak bisa melakukan itu semua, padahal itu adalah haknya. Jadi ketahui haknya, terus juga cari informasi sebanyak-banyaknya, datang ke Kamisan, ngobrol sama korban gitu sih. Makna Kamisan buatku pribadi ya berarti. Apa ya? Banyak orang yang bilang aksi Kamisan itu adalah sekumpulan orang-orang yang nggak bisa move on dari masa lalu gitu ya, orang yang terjebak ngomongin hal yang udah lewat terus gitu. Tapi menurutku sendiri justru aksi Kamisan adalah proyek masa depan gitu, karena yang kita bicarakan adalah jangan sampai di masa depan terulang lagi hal-hal seperti ini gitu. Jadi makna yang paling penting bagiku itu gitu, ini adalah proyek masa depan, bukan kita nggak bisa move dari masa lalu. Ini untuk generasi-generasi selanjutnya. Jangan sampai anak cucu kita hidup di negara yang nggak sayang sama rakyatnya sendiri, yang merepresi rakyatnya sendiri, bahkan sampai membunuh, menculik, menyerang anak bangsanya sendiri. Itu sih maknanya buatku. Dan mungkin pesan-pesan buat anak muda lainnya adalah jangan pernah berhenti melawan, jangan takut melawan gitu. Keberanian itu kan bukan berarti ketiadaan rasa takut, tapi kemampuan kita untuk mengatasi rasa takut dan melampauinya gitu. Jadi sebagai anak muda ya gunakanlah energinya sebaik-baiknya untuk terus melawan gitu sih. Aksi Kamisan adalah salah satu upaya untuk menuntut keadilan, penuntasan kasus-kasus hak asasi manusia, khususnya mereka yang dibunuh di era reformasi, mereka yang diculik sampai hari ini belum kembali. Saya ingin Indonesia menjadi negara NKRI harga mati. Itu adalah slogan yang keliru. NKRI harus menjadi harga hidup, memberi inspirasi untuk rakyatnya membangun republik ini lebih baik. Dan khususnya saya, ibu-ibu, perempuan, saya ingin generasi Indonesia seperti kalian menjadi generasi yang membangun bangsanya lebih baik. Lebih baik apa? Peradabannya, pendidikannya, integritinya, lingkungannya, pemerintahannya, politiknya. Itu adalah harapan-harapan yang menjadi bagian dari keterlibatan di aksi Kamisan. Ya aksi yang gagal sih. Ya 19 tahun. Kalau Kamisan tetap ada berarti walaupun perlawanan itu berarti gagal loh, karena dari pemerintah nggak menanggapi ini sendiri. Pesannya ya, terus melawan sih, terus melawan sampai kapanpun, sampai akhirnya negara ini bisa berfungsi sebagaimana fungsinya dan baiknya untuk masyarakatnya sendiri gitu, mau di segala kaum. Dari mereka, kami melihat bahwa aksi Kamisan bukan hanya milik satu generasi. Ada yang sudah lama bertahan, ada juga yang baru datang dan memilih untuk ikut bersuara. Banyak yang peduli, banyak yang merasa bahwa ini penting. Jika tuntutan ini sudah ratusan kali disuarakan, lalu mengapa mereka tetap tidak mendapatkan jawabannya hingga sekarang? Mungkin hal ini bukan hanya tentang memahami, namun juga mempertanyakan sampai berapa lama mereka akan tetap berdiri di sini.